Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbani Mardiati dari kelas 3C PIAUD akan menjelaskan materi konsep perkembangan TIK dalam dunia pendidikan dan pemanfaatan TIK di PAUD atau TK dengan dosen pengampu Nur Kamilia Mukhtar MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep TIK dalam dunia pendidikan. Yang kedua, pemanfaatan TIK di TK, peran TIK terhadap anak, dampak positif dan negatif TIK terhadap anak usia dini. Yang pertama, konsep perkembangan TIK dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari, karena pengaruhnya terhadap dunia pendidikan itu sangatlah besar. Sehingga tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pertemuan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Pendidikan masa yang akan datang itu bersifat luas atau fleksibel, terbuka dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan tanpa dipandang faktor jenis usia maupun pengalaman pendidikan sebelumnya. Nah, yang kedua itu pada pendidikan masa yang akan datang lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi, bukan berorientasi pada gedung sekolah. Kemudian kecenderungan perubahan dan inovasi dalam dunia pendidikan akan terus terjadi dan berkembang dalam memasuki abad ke-21 sekarang ini. Kecenderungan perubahan dan inovasi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas dalam dunia pendidikan, yaitu perubahan dalam program pembaruan dan teknologi pembelajaran. Nah, ini akan membuat terjadinya peningkatan pada IQ, intelligent quotient, kemudian EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient, serta menurut pengintegrasian TIK dalam kegiatan pembelajaran, teknologi dapat meningkatkan kualitas jangkauan apabila digunakan secara bijak untuk pendidikan dan latihan. Kemudian pemanfaatan TIK di taman kanak-kanak. Program PAUD itu merupakan salah satu program prioritas oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kenapa? Karena pada masa usia PAUD 0-6 tahun adalah masa yang paling potensial untuk membangun dan menumbuh kembangkan potensi anak. Sebab pada masa ini umur anak dikatakan golden age. Anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat, baik fisik maupun mental. Kemudian anak usia dini belajar dengan caranya sendiri karena kepribadian mereka belum bisa diatur secara maksimal. Jadi, kesabaranlah yang harus diutamakan untuk belajar. Kesabaranlah yang harus diutamakan. Untuk belajar saja biasanya anak merasa cepat jenuh karena lebih menyukai bermain-main dengan hal-hal yang menyenangkan. Dengan mengubah mindset belajar dengan menggunakan hasil teknologi komunikasi dan informasi pendidikan seperti menggunakan gambar-gambar animasi, diharapkan anak bisa menikmatinya serta memperagakannya. Kemudian itu dari sekian banyak media yang dapat digunakan di lembaga PAUD, film animasi merupakan salah satu media pengajaran hasil IT yang dapat digunakan untuk membantu dalam meningkatkan minat belajar anak. Film animasi merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak, oleh karenanya film memberikan kesan yang impresif bagi penontonnya. Kemudian diharapkan dengan adanya film animasi ini dapat mendorong dan meningkatkan motivasi anak dalam menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Nah, masuk kita pada peran internet dalam dunia anak. Dunia anak adalah dunia yang paling menyenangkan. Hampir setiap orang tua selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, terutama kalau mereka masih kanak-kanak, karena masa anak-anak adalah masa yang paling menentukan dalam proses pertumbuhan psikologis mereka di masa yang akan datang. Dengan memberikan pendidikan yang tepat kepada anak, maka akan dapatlah landasan yang kuat untuk masa depan anak-anak tersebut. Media informasi internet merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk memberikan informasi yang tepat untuk menetapkan pendidikan sesuai bagi anak. Kemudian dampak positif dan negatifnya internet pada perilaku dan kehidupan anak usia dini.
Dampak negatifnya, anak mampu mengakses internet sesungguhnya merupakan suatu awal yang baik bagi pengembangan wawasan anak. Sayangnya, anak juga terancam dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet. Aneka macam materi yang berdampak negatif pun bertebaran di internet. Misalnya, pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya dijajakan secara terbuka dan tanpa penghalang. Kemudian dampak positifnya, internet dapat dimanfaatkan untuk memupuk semangat belajar secara mandiri pada anak. Misalnya dengan memanfaatkan software yang menarik untuk mengunggah minat anak belajar. Isi atau materi pelajaran menarik diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang penuh dan dengan kegembiraan, sekaligus menghindarkan anak dari rasa tertekan saat belajar karena menganggap pelajaran sulit dan menakutkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada pengawasan penggunaan internet pada anak usia dini. Yang pertama itu jangan melarang dan berilah motivasi anak untuk terus belajar. Kemudian yang kedua, memberi pengertian dengan meletakkan komputer di ruang umum, seperti di ruang keluarga, bisa misalnya, karena dari situ kita bisa melihat apa saja yang mereka akses. Kemudian selalu memberikan bimbingan keagamaan kepada anak. Nah, mungkin saja melalui media-media audiovisual. Kemudian yang keempat, menjadi gerbang teknologi. Kemudian yang kelima, mengakomodasi kesenangan anak. Kemudian yang terakhir, hanya ada 5 ya. Mengakomodasi kesenangan anak. Baiklah, hanya itu penjelasan materi mengenai konsep pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan dan pemanfaatan TIK di TK atau PAUD. Saya Nurbani Mardiati, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.